Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah ya. Semoga di keadaan yang seperti ini kita selalu diberikan kesehatan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Semoga dengan doa yang telah kita ucapkan, kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini siapa yang tahu kita akan membahas tentang apa? Akan membahas mengenai perbanyak sholat sunnah dan sujud. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, ya kita dapat meyakini bahwa dengan mengamalkan sholat sunnah dapat membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kita dapat memahami macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, yang ketiga, kita dapat memahami ya tata cara sholat sunnah berjamaah maupun munfarid. Dan yang terakhir, kita dapat mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid itu dengan benar. Kenapa sih kita harus melaksanakan sholat sunnah? Nah, kadang ketika kita melaksanakan sholat wajib, nah kita itu kadang ada kekurangan. Nah, jadi untuk menyempurnakan kekurangan itu, maka kita sempurnakan dengan melaksanakan sholat sunnah, sebagaimana yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Sholat sunnah ya, dimana sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Sholat sunnah ini ada 3. Nah, itu yang pertama itu adalah sholat sunnah berjamaah. Lalu sholat sunnah munfarid, sholat sunnah berjamaah, dan sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah berjamaah ini, ya, di mana ya sholat sunnah yang dilakukan 2 orang atau lebih begitu. Sholat sunnah berjamaah ini ada 3, yaitu sholat iddain, sholat gerhana, dan sholat istisqa. Waktu mengerjakan sholat iddain ini kapan? Yaitu setelah terbitnya matahari 2 penggalah sampai tergelincirnya matahari. Nah, penggalah itu apa sih, Bu? Gitu ya. Yaitu sekitar setengah jam setelah terbitnya matahari atau sama dengan waktu duha. Duha itu adalah sholat gerhana. Nah, sholat gerhana ini, jika sholat gerhana matahari ini disebut dengan sholat khusuf ya. Nah, sedangkan sholat gerhana bulan ini disebut dengan sholat khusuf ya. Nah, waktu pelaksanaan sholat gerhana matahari itu kapan? Yaitu dilaksanakan sejak awal terjadinya gerhana bulan sampai akhir ya. Adalah sholat istisqa, di mana sholat istisqa ini sholat sunnah 2 rakaat yang dianjurkan ketika lama tidak turun hujan atau ketika sumber mata air sudah lama tidak mengering. Sebelum mengerjakan sholat istisqa, nah seorang imam itu hendaknya memerintahkan masyarakatnya itu untuk berpuasa 4 hari berturut-turut, bertobat dengan sebenar-benarnya, terus bersedekah kepada fakir miskin, keluar dari kezaliman, dan mendamaikan orang yang bertikai. Nah, sebelum melaksanakan sholat istisqa ini kita diperintahkan untuk thaharah terlebih dahulu. Lalu, yang kedua, sholat munfarid. Nah, sholat munfarid ini sholat sunnah, di mana sholat sunnah yang dilakukan sendiri. Nah, yang pertama itu ada sholat rawatib, lalu sholat tahiyatul masjid, dan sholat apa? Istikharah.
Sholat rawatib ini dikerjakan menyertai sholat fardu. Nah, ada yang ingin menyebutkan kapan saja kita dapat melakukan sholat rawatib? Nanti yang menjawab dapat poin. Ayo siapa? Sebelum subuh. Ya, sebelum subuh ya. Lalu kalau zuhur dilaksanakan sebelum dan sesudah ya. Kalau asar dilaksanakan apa? Oke. Ya, Apa Mufid? Kalau asar itu dilaksanakan apa? Sebelum apa sesudah? sebelum. Nah, sebelum. Kalau maghrib? Bisa sesudah, bisa sebelum. Oke. Kalau isya? Bisa sesudah, bisa sebelum. Oke, betul sekali ya. Nah, lalu yang kedua itu ada sholat tahiyatul masjid. Di mana sholat tahiyatul masjid ini dikerjakan pada saat kita baru masuk masjid sebelum duduk. Nah, kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Lalu yang ketiga adalah sholat istikharah. Apabila kita merasa ragu, maka kita disunahkan untuk melakukan sholat istikharah. Tiga ini adalah sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Nah, sholat sunnah berjamaah dan munfarid ini sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Nah, yang pertama ini adalah sholat tarawih. Yang biasa kita lakukan ya ketika kita Ramadan ya. Lalu sholat witir. Nah, sholat witir ini dilakukan ketika malam hari. Jadi kalau sholat witir ini ganjil ya. Lalu sholat duha. Nah, sholat duha ini dilaksanakan ketika matahari ini sudah tinggi tombak sampai waktu menjelang sholat zuhur. Keempat itu ada sholat tahajud. Ini dikerjakan ketika kita setelah tidur ya. Yang terakhir, ini ada sholat tasbih. Nah, sholat tasbih ini adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan dengan maksud memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian ya materi yang Ibu sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Monggo yang ingin bertanya, yang belum paham. Tidak ada pertanyaan ya, Ibu cukupkan. Mohon maaf jika dalam pembelajaran kali ini Ibu banyak salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.